Bagaimanakah jika seorang polisi difitnah oleh pihak kepolisian itu sendiri? Itulah mungkin gambaran dari film ini. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Calm Down. Film ini bercerita tentang seorang polisi yang memiliki segudang prestasi karena tugasnya yang selalu selesai dengan baik. Namun di tengah cerita dirinya tiba-tiba difitnah oleh orang tak dikenal yang membuat pria tersebut harus membuktikan kalau dia tak bersalah. Sebuah kasus penculikan anak disertai bom pun langsung dia ambil untuk membuktikan kalau pria tersebut bukanlah polisi korup. Lantas penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Cerita diawali di sebuah gudang, terlihat seorang bos bernama Nikolai tengah menelpon dengan nada bicara yang tinggi sambil berjalan memasuki ruang kantornya. Lantas ketika masuk ke ruang kerjanya, dia melihat pada CCTV ada dua orang asing yang hendak datang ke kantor Nikolai. Dua orang itu bernama Ray dan Kendricks. Mereka awalnya berpura-pura sebagai dua orang yang hendak membeli kapal yang dibuat oleh Nikolai, karena Nikolai memiliki bisnis dalam bidang tersebut. Namun seketika Nikolai tahu kalau ternyata Kendrick adalah polisi yang terlihat dari gimik mukanya. Penilaian itu juga tak lepas dari Ray. Nikolai mengira keduanya adalah polisi. Namun tiba-tiba Ray menembak Kendrick untuk membuktikan kalau mereka bukanlah polisi. Sehingga Nikolai pun percaya dan membawa Ray ke gudangnya. Ternyata yang dimaksud mereka bukanlah sebuah kapal, melainkan senjata. Setelah ditunjukkan barang-barangnya, Ray kemudian langsung hendak membeli semuanya tanpa banyak basa-basi. Namun tak lama ketika sedang melakukan penawaran, tiba-tiba beberapa polisi datang dan mengepung tempat tersebut. Sontak Nikolai pun kaget karena dirinya ternyata akan dijebloskan ke penjara karena menjual senjata secara ilegal. Setelah Nikolai berhasil diringkus, lalu datanglah Kendricks lagi. Ternyata dia tidak mati dan memang Ray telah melakukan improvisasi dalam ketugasannya yang justru akan membahayakan nyawa Kendricks. Kendricks pun marah. Tentu saja pada hari-hari berikutnya Ray langsung dipanggil oleh atasannya untuk dimintai pertanggungjawaban soal dirinya yang menembak seorang perwira meskipun itu bagian dari rencananya. Di samping itu terdapat seorang wanita yang diketahui seorang letnan bernama Julia. Dia dari unit yang mengkaji permasalahan setiap anggota polisi, lalu memasukkannya ke penjara. Lantas Julia pun mendatangi Ray dan atasannya yang sedang berbincang. Kemudian langsung memberitahu kalau Ray akan dibekukan dari masa tugasnya selama 30 hari. Termasuk dengan pistol juga rencananya yang akan Julia sita sementara. Awalnya Ray tak mau hingga mencoba bernego lagi dengan atasannya. Namun karena Julia dari unit yang lebih tinggi kedudukannya, maka atasannya pun tak bisa berbuat banyak. Sehingga Ray terpaksa diskor selama 1 bulan. Setelah itu Ray lantas pergi ke ruang kerja pribadinya untuk memindahkan semua file yang ada di komputer tersebut. Diselangi dengan melihat beberapa dokumen dan foto keluarga Ray. Lalu Ray sempat menanyakan pada bagian penelitian salah satu dokumen yang terletak di meja tadi. Ternyata setelah dicek terdapat uang yang masuk ke rekening pribadi Ray sebesar $2.112 dan 35 sen. Namun pada saat itu Ray tak mau mengambil pusing sehingga dia hanya ingin membiarkan kasus tersebut. Scene kemudian berpindah di mana seorang wanita baru saja pulang ke rumah. Ternyata itu adalah istri Ray. Kemudian dia mendatangi Ray yang sedang bersedih di kamar anaknya. Diketahui mereka telah kehilangan seorang anak. Lalu suasana pun berubah menjadi sangat menyedihkan. Lanjut pada keesokan harinya, terlihat Ray baru saja terbangun dari tidur nyenyaknya. Lalu pesan WhatsApp pun muncul di mana dia harus segera datang ke markas. Singkat cerita Ray pun tiba di markas. Ray lantas dibuat kaget bukan main ketika mengetahui kalau seseorang telah mengirimi sebuah dokumen rahasia ke server polisi yang tentu menyeret nama Ray di dalamnya. Dokumen rahasia itu ternyata meminta sebuah kode. Dan setelah berhasil dibuka dengan memasukkan sebuah nama, ternyata dokumen tersebut merupakan sebuah video di mana seorang bocah berusia 7 tahun sedang disekap serta dipasangi bom. Seketika kasus tersebut tak bisa Ray tolak, karena ini menyangkut masalah nyawa seorang bocah.
Para petugas polisi mencurigai kalau bom tersebut dirakit oleh orang Rusia dan sedang mencoba mencari siapa pelakunya dan di mana dia menyembunyikan bocah yang bernama Anatoly itu. Sementara kita juga diperlihatkan siapa dalang dibalik penculikan Anatoly. Pria tersebut bernama Pavel. Pavel diketahui meminta agar uang yang ada di rekening Ray segera ditransferkan kepadanya. Sejumlah $2.112 dan 35 sen. Karena diketahui kalau uang tersebut ternyata hasil dari pencucian uang yang sengaja dikirimkan kepada Ray. Scene kemudian berlanjut di sebuah tempat yang akan mengadakan acara pertarungan SmackDown. Dan kita bisa melihat kalau Ray juga sedang bersiap-siap. Karena nantinya Ray akan bertemu dengan Pavel di sana untuk pertukaran uang dan anak. Tak lupa Ray juga di briefing dulu sebelum melakukan misi penyelamatan tersebut, agar Ray tak ceroboh dalam menjalankan misi ini seperti yang telah terjadi sebelumnya. Tak lupa Ray juga dibekali alat penyadap dan kamera kecil di bajunya. Kemudian setelah membeli tiket dan masuk ke dalam tempat tersebut, dia pun segera mengambil tempat duduk yang telah ditunjukkan sebelumnya. Dan ternyata di tempat duduk Ray telah berada sebuah handphone yang sengaja diletakkan oleh Pavel. Pavel pun memberitahu kalau Ray telah diikuti oleh petugas kepolisian, sehingga Pavel memberikan pesan agar Ray segera pindah ke tempat duduk yang lain sembari menyimpan tasnya yang berisi uang di sana. Tak lama setelah Ray pergi meninggalkan tas tersebut, Pavel pun datang untuk mengambilnya. Tapi beruntung polisi telah menyimpan GPS di dalam tas yang dibawa Pavel, sehingga keberadaan Pavel dapat diketahui dengan jelas. Namun Pavel sendiri tak bodoh, dia lantas langsung pergi ke kamar mandi untuk menukarkan tas tersebut agar polisi tak bisa mengikutinya. Namun setelah keluar dari kamar mandi, petugas polisi yang menyamar langsung disuruh untuk mendekap Pavel. Tapi sayang Pavel ternyata berani menembakkan pistol di depan umum untuk melumpuhkan petugas tersebut. Sehingga Ray pun harus segera menggantikan tugas itu. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pavel terus berlarian untuk menjauh dari Ray. Namun setelah beberapa waktu kejar-kejaran, akhirnya Pavel pun kehabisan peluru dan terjebak di ujung gedung dengan para polisi lainnya. Sehingga satu-satunya jalan keluar adalah dengan mengancam bom yang akan diledakkan di badan Anatoly. Dan di saat Pavel akan meledakannya, beruntung Ray langsung menembak pria tersebut lebih dulu, sehingga bom tak jadi meledak. Tapi sayang, setelah dicek ternyata tak ada jejak apapun yang bisa didapatkan oleh Ray untuk menemukan sang buah hati. Ray hanya bisa melacaknya dari tato yang ada di badan Pavel. Julia yang berada di sana juga dibuat kaget lantaran bom tersebut hampir meledak. Tapi Ray sendiri masih sangat kesal pada Julia, lantaran Ray masih tetap dibekukan sebagai petugas. Sehingga Ray pun langsung mengungkap kalau ini adalah urusan Ray pribadi, karena kepolisian sendiri telah gagal dalam menangani kasus tersebut. Pada pagi harinya dan bom waktu yang tersisa 6 jam lagi, Ray terus berikhtiar dalam mencari Anatoly. Namun Ray tiba-tiba mengetahui kalau dia sedang dibuntuti oleh Julia, sehingga Ray sengaja mengerem mobilnya secara mendadak hingga mobil yang dibawa Julia pun menabrak Ray. Di situ Julia yang kesal langsung keluar dan memarahi Ray. Tapi pria tersebut juga tak ingin kalah. Ray berhasil membuat Julia terdiam seketika karena keberadaan Julia yang sangat tidak membantu. Apalagi sisa waktu bom hanya 5 jam lagi. Lanjut, setelah mencari-cari di mana Anatoly, Ray pun tiba di sebuah tempat tato untuk mencari tahu apa maksud tato yang ada di badan Pavel. Tak ingin basa-basi lagi, Ray pun langsung menghabisi orang-orang di toko tato tersebut. Di situ lantas Ray menyuruh semua orang di sana agar merunduk. Dan Ray lantas memperlihatkan sebuah foto Pavel bersama dengan tatonya. Salah satu pria pun memberitahu apa maksud dari tato tersebut. Dan singkat cerita, Ray pun memiliki gambaran siapa dalang di balik orang yang menculik Anatoly. Di luar toko, Julia dan Ray sempat berdebat kembali soal pembekuan Ray sebagai polisi. Karena Ray secara terus-menerus telah menyalahi aturan kepolisian. Ray sendiri telah berlepas diri dari hal itu, karena yang dia butuhkan sekarang hanyalah bantuan untuk mencari Anatoly. Setelah mendengar alasan tersebut, hati Julia pun luluh dan ingin membantu Ray. Scene pun berlanjut di sebuah rumah mewah milik seorang mafia. Ray datang ke sana dan langsung mencekik mafia tersebut dengan benang. Ray lalu menanyakan siapa pembuat bom dari Rusia dan bergaya militer. Lantas mafia tersebut pun memberitahu siapa yang biasa membuatnya. Dan orang yang dimaksud itu sedang berada di kedutaan Rusia. Sementara itu Julia sendiri sedang berputar-putar di sebuah wilayah untuk mencari keberadaan Anatoly.
Tanpa bantuan dari kepolisian, Julia cukup kesulitan hingga harus bertanya-tanya kepada orang-orang di sekitar sana. Namun tak lama beruntungnya, Julia mendapati seseorang yang mengetahui keberadaan Anatoly sebelumnya. Meskipun seorang wanita itu tak bisa berbahasa Inggris, namun seorang anak wanita bisa menerjemahkannya. Setelah ditunjukkan di mana apartemen Anatoly, seseorang pun kemudian membukakan pintu apartemennya. Ternyata pria tersebut adalah ayah dari Anatoly sendiri. Bahkan pria itu awalnya sedikit tertutup pada Julia lantaran takut oleh ancaman Pavel. Namun setelah ditunjukkan foto kalau Pavel telah mati, pria tersebut pun lantas memberitahu siapa dalang dibalik penculikan Anatoly. Sebetulnya dari awal ayah Anatoly sudah tahu kemana Anatoly dibawa pergi. Namun dia tak cukup berani untuk mengambil Anatoly kembali, apalagi untuk melaporkannya kepada polisi. Sementara di sisi lain terlihat Ray tiba-tiba masuk ke dalam kedutaan besar milik Rusia di Amerika. Tentu saja Ray langsung dihadang oleh penjaga karena ketahuan membawa pistol. Tentu saja Ray segera menghajar penjaga tersebut hingga membuat cekcok satu kedubes Rusia. Setelah menghabisi para penjaga kedubes dengan mudah, Ray terus berjalan menuju ruangan kepala kedubes Rusia, yang disinyalir adalah dalang dari bom Anatoly. Sementara kepala kedubes sendiri sedang bertemu dengan seseorang. Ray tiba-tiba datang dan langsung menghajar kepala pria tersebut. Tanpa ingin banyak basa-basi, Ray kemudian menanyakan siapa pembuat bom asal Rusia yang menempel di badan Anatoly. Tentu saja dengan sedikit ancaman dan juga pendarahan pada pahanya, kedubes Rusia akhirnya memberitahu di mana orang yang telah membuat bom Rusia. Ray pun bisa berhasil kabur dari sana. Tak lama Julia kembali menelpon dan mereka berdua pun bertemu. Sontak Julia memberi kabar bahwasanya anak tersebut bernama Anatoly yang berumur 7 tahun. Bahkan seorang penculiknya ternyata tinggal tepat di atas kamar apartemen Anatoly. Setelah sampai di sebuah kamar yang disinyalir tempat si penculik, mereka pun tak dapat informasi apa-apa. Bahkan sang pemilik sewaan memberitahu kalau penculiknya telah pergi beberapa waktu lalu. Ray pun lantas penasaran dengan ruangan bawah tanah apartemen tersebut, sehingga mereka bertiga pergi ke sana. Namun sayang seribu sayang, setelah dicek ternyata Anatoly juga tak ada di sana. Namun Ray tidak kehabisan akal. Dia langsung teringat kalau kedubes Rusia telah memberitahu di mana letak si pembuat bom Rusia. Namun sebelum pergi, Ray dibuat terkejut karena mobil mewahnya telah hilang seketika. Kemudian keduanya pun saling bekerja sama di dalam mobil Julia. Ray dengan segera melaporkan kejadian demi kejadian pada asisten Julia agar laporannya bisa secepatnya dibuat, sehingga kepolisian pun langsung bisa bergerak membantu. Setelah beberapa waktu berlalu, sampailah mereka di kediaman si pembuat bom. Terlihat jika di dalam rumah ternyata terdapat beberapa wanita yang sangat cuek dengan kedatangan Ray dan Julia. Dan di saat mereka telah bertemu dengan si pembuat bom, ternyata kedubes benar kalau bom Rusia yang terpasang di tubuh Anatoly adalah buatannya. Dan alhamdulillah di hal tersebut si pembuat bom bisa kooperatif, sehingga Ray dan Julia bisa dengan mudah mengetahui cara menjinakkan bom tersebut. Namun sayang, dia tak tahu keberadaan Anatoly saat ini. Setelah keluar dari rumah sakit, tak lama datanglah Kendrick, yakni rekan Ray yang ditembak olehnya di awal film. Kedatangan Kendrick bukan lain adalah untuk menangkap Ray yang telah bereaksi sendirian tanpa izin. Awalnya Ray cuek dan justru menyuruh Kendrick untuk menangkap si pembuat bom Rusia. Tapi tugasnya bukan itu. Singkat cerita, Ray pun dibawa ke ruangan interogasi oleh Kendrick yang diperintah langsung oleh atasannya. Di sana Ray agak khawatir lantaran sisa waktu yang tersisa hanya 1 jam lagi untuk bisa menyelamatkan Anatoly. Kendrick yang tak peduli akan hal itu justru malah terus-terusan memberikan pertanyaan tak penting pada Ray. Kendrick sendiri masih menyimpan dendam pada Ray akibat kejadian mereka 3 tahun lalu. Sementara itu Julia sendiri kembali ke ruangannya untuk mencari info tentang Pavel dan orang-orang di balik bom yang terpasang di tubuh Anatoly. Kembali pada Ray di ruangan interogasi, Ray terus melihat jam tangannya karena waktu dia hanya tersisa 1 jam dan terus berkurang. Melihat hal tersebut, Kendrick yang ada di depannya segera dia tinju untuk bisa kabur dari sana. Lantas kapten yang menyimak interogasi Ray pun langsung mengetahui kalau Ray telah kabur. Tentu saja berusaha kabur di markas besar kepolisian adalah hal yang sangat tidak disarankan. Aksi kejar-kejaran pun tak bisa terhindarkan.
Langkah demi langkah Ray harus hadapi dengan para anggota polisi yang terus mencoba menghentikan aksi ugal-ugalan Ray. Bahkan atasan Ray sempat berhasil membuat Ray terdiam. Namun Ray tak kehilangan ide dan terus berlari dan berusaha keluar dari markas tersebut. Aksinya pun terus berlanjut hingga dia berhasil lari dari markas itu. Ray juga tak sendiri. Kali ini Julia benar-benar ingin membantu Ray karena telah mengetahui bagaimana tekanan yang sedang dihadapi Ray seorang diri. Setelah Julia mengangkut Ray ke dalam mobil, lantas Julia langsung menjelaskan kenapa semua ini harus mengarah kepada Ray. Apalagi uang senilai $2 juta harus tiba-tiba nyangkut di ATM Ray tanpa sebab. Dan di sini kita bisa mengetahui kalau sebenarnya uang yang ada di rekening Ray itu adalah bentuk balas dendam bos mafia yakni Nikolai di awal film. Tak terima harus ditangkap, Nikolai pun membuat seolah-olah Ray adalah orang yang memiliki bisnis gelap di Rusia. Sehingga kepolisian pun menduga kalau Ray adalah musuh di balik selimut. Dan bahkan membuat seorang penjahat datang kepadanya untuk mengambil uang yang seharusnya tidak ada di rekening Ray. Sesamanya di suatu tempat yang disinyalir tempat Anatoly disembunyikan bersama dengan bomnya, mereka pun langsung dihadang oleh seorang pria yang memiliki tempat tersebut. Pria itu pun memberitahu kalau memang benar Pavel telah bekerja di sini. Namun sekarang dia tak pernah datang, karena tentu Pavel sudah mati. Ray dan Julia pun hanya memiliki sisa waktu 47 menit untuk mencari keberadaan Anatoly di tempat luas itu. Mereka pun sadar kalau waktu tersebut tidak cukup untuk mencari Anatoly. Sehingga singkat cerita, Julia pun segera melaporkan hal tersebut ke kepolisian agar mempersingkat waktu pencarian Anatoly. Namun di saat hendak melaporkan kejadian ke kepolisian, tiba-tiba Julia mendapatkan pesan berupa sebuah video dari asistennya. Yang dimana video itu memperlihatkan kalau Pavel sebelumnya telah memasuki kantor kepolisian sambil diam-diam membawa bocah berumur 7 tahun menggunakan tong sampah. Ini berarti Pavel menyembunyikan Anatoly bersama bom waktu di dalam kantor polisi, yang bahkan tak dapat diketahui sama sekali oleh kepolisian. Namun lagi-lagi satu ujian tiba-tiba datang sebelum mereka sempat keluar dari tempat tersebut. Julia harus dihadang oleh 2 mobil yang mengejarnya untuk memberhentikan aksi mereka. Karena kedatangan Ray dan Julia sengaja dibocorkan oleh pria pemilik tempat tadi pada bos mafia, yang sebelumnya pernah Ray ancam ketika pria tersebut sedang berada di dalam rumahnya. Tapi hal tersebut tak memberhentikan niat Ray untuk membantu Anatoly. Sehingga dengan waktu singkat keduanya pun bisa berhasil lepas dari kejaran bos mafia tadi. Setibanya di markas polisi, Ray dan Julia langsung lari terbirit-birit mencari di mana Anatoly. Waktu pun tersisa tinggal 3 menit lagi. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan dari Yang Maha Kuasa, Anatoly pun berhasil ditemukan. Namun keadaan miris, tubuhnya masih diselimuti oleh bom waktu. Sehingga dengan segera Ray mengeluarkan Anatoly menuju ke ruangan lab yang berada di atas. Karena alat pembantu penjinak bom ada di sana. Dengan semangat perjuangan yang ada dan beradu dengan detik-detik bom meledak, Ray pun berusaha melepaskan bom tersebut dari tubuh Anatoly. Setelah berhasil melepaskan bom, tak lama bom akhirnya meledak. Namun Ray dan Anatoly berhasil selamat. Dan di akhir film, kita diperlihatkan bagaimana atasannya Ray memberikan selamat atas keberanian Ray dalam menyelamatkan seluruh orang. Dan film pun